Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian terkait masalah hukum sedekah adalah masalah syarat-syarat penerima sedekah, yaitu masalah ke 2122. Dikatakan di sini semua sedekah baik yang wajib maupun yang mustahab atau yang sunat boleh diberikan kepada keturunan Hashimi atau kepada para habaib dan para sadat dari keturunan dan zuriyah Rasulullah. Ya. Itu semua sedekah yang mustahab. Akan tetapi zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah, dibolehkan memberikannya kepada keturunan Hashimi apabila si pemberinya juga dari keturunan Hashimi. Hanya dari habib ke habib, dari zuriyah ke zuriyah yang lain, dari sayyid atau sadat ke sadat dan ke sadat yang lain. Itu kalau zakat harus sedekah wajib. Nah, kalau dari selain habaib, selain sadat dan zuriyah, kalau zakat wajib atau sedekah wajib tidak boleh diberikan kepada zuriyah atau kepada sadat, kepada sayyid, ya. Jadi perlu diperhatikan, ini hukum fikih seperti itu. Ya, dan bahkan Sunni Syiah sama saja. Kalau kita memiliki zakat fitrah misalnya atau zakat harta, ya, kan wajib itu. Maka tidak boleh kita berikan kepada siapa? Kepada para sadat, kepada para habaib. Karena kita bukan sayyid, kita bukan sadat. Tapi kalau sadat atau sayyid boleh memberikan zakat yang wajib atau yang mustahab kepada ya sayyid lagi. Itu perlu dipahami dengan baik. Beda dengan khumus, ya. Kalau khumus itu lebih spesifik lagi, lebih sempit lagi. Khumus wajib diberikan kepada marja taklid yang bersangkutan atau kepada wakil marja tersebut. Jadi kalau antum bertag pada rahbar, pada Imam Ali Khamenei, maka khumus antum wajib antum perserahkan ke kantor rahbar atau kepada perwakilannya yang ditulis sebagai wakil rahbar di Indonesia, begitu. Khumus tidak boleh sama sekali antum gunakan atau antum tasarrufkan, antum kelola, antum berikan secara mandiri tanpa izin dari misalnya kantor rahbar yang bersangkutan. Kalau diberikan izin maka dibolehkan, ya. Jadi minta izin terlebih dahulu lewat telepon atau lewat surat atau lewat media yang lainnya. Ketika dapat izin maka khumus tidak boleh diberikan yang hakus sayyid kepada sayyid, pada habaib, tapi yang syiah yang miskin dan yang hakul imam boleh digunakan untuk majlis ta'lim, untuk khusainiyah, untuk dakwah, untuk tabligh, untuk fakir miskin yang bukan sayyid, itu dibolehkan. Itu kalau khumus beda lagi tempat-tempat pengeluarannya. Kemudian masalah ke 2123. Di dalam sedekah mustahab tidak disyaratkan penerimanya harus fakir, harus beriman atau beragama Islam. Oleh karena itu boleh diberikan kepada orang kaya, pada orang kafir zimmi dan yang bermadzhab sunni. Tetapi tidak dibolehkan memberikan sedekah terhadap kafir harbi dan nasibi. Di sini masalah sedekah, ya sedekah mustahab seperti masalah infak, hadiah atau apalah yang terkait masalah sedekah mustahab itu lebih longgar karena bisa diberikan sekalipun kepada orang yang non muslim, pada orang kafir zimmi, bahkan pada selain mazhab, ya. Hanya dua golongan yang nggak boleh kita berikan, kepada kafir harbi, misalnya kayak Zionis kan kafir harbi, ya, atau tentara Amerika, ya, kafir harbi, jangan diberikan sedekah kepada mereka, haram. Atau kepada nasibi. Siapa nasibi? Ya, nasibi adalah yang terang-terangan dan kesadaran memusuhi keluarga Nabi yang suci, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Hasan, Imam Husain dan sampai Imam 12. Kalau ada orang yang terang-terangan dengan kesadaran dan pengetahuan memusuhi keluarga Nabi, membencinya dan memusuhinya, maka dia disebut nasibi. Nah, nasibi ini tidak boleh menerima zakat, ya, zakat mustahab atau sedekah mustahab, tidak boleh. Bahkan mereka punya hukum sendiri nasibi ini, ya, mengaku Islam, mengaku sebagai muslim, tetapi memusuhi keluarga Nabi. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, itu dengan kesadaran. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu lain lagi, atau salah paham, atau kena pengaruh itu berbeda. Walaupun itu ada sanksinya, tapi lebih ringan. Nah, kalau jelas-jelas mengetahui, menyadari itu keluarga Nabi, wajib ditaati, wajib disucikan, dihormati, tapi memusuhinya, maka termasuk nasibi. Dan nasibi ini dalam fikih Ahlul Bait punya hukum sendiri yang sangat berat, ya, yang sangat keras hukumannya tentunya. Itulah masalah-masalah fikih yang saya ambil dari kitab Muntakhabul Ahkam. Sudah selesai sampai kepada tadi dari masalah ke 2113 sampai kepada masalah yang terakhir, yaitu masalah 2123. Ya. Berikutnya untuk mengisi sisa waktu, saya bacakan 1-2 buah hadis dari kitab yang lain, dari kitab Risalatul Huquq yang juga sudah syarahnya sudah ada terjemahannya. Ada sebuah hadis yang dikatakan di sini bahwa Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'u mi'tatassu, bahwa sedekah itu akan menolak mati secara buruk. Ya, ini sudah kita jelaskan cerita yang telah lalu pada minggu yang lalu. Ada seorang yang dia akan digigit ular, ya, karena dia mencari kayu, tapi kemudian tidak jadi. Ternyata ular itu di tengah-tengah kayunya telah mati. Kenapa mati? Karena dia memberikan sedekah di tengah jalan. Itulah as-sadaqatu tadfa'u mi'tatassu. Jadi mati ada mati yang baik, ada mati yang buruk. Mati yang buruk kayak digigit ular misalnya, atau apalah yang lainnya, itu mi'tatassu. Nah, sedekah dapat menolak hal tersebut. Artinya sedekah sebagai sebab, nah kan mi'tatassu, mati yang buruk, sebagai akibat yang ditolak. Ya. Ada yang lain berbunyi dari Hanan bin Sadir menukil dari ayahnya bahwa Imam Muhammad Al-Baqir berkata, inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baliyatin min balayad dunya ma'ami tatisu wa inna sahibaha la yamutu mitatasu abadan ma'ama yudakharu li sahibiha fil akhirah. Artinya, bersedekah akan menolak 70 bencana dunia ini dan menyelamatkanmu dari kematian yang buruk, di samping memberimu pahala untuk akhirat. Jadi luar biasa. Ya, sedekah ini manfaatnya dan pahalanya. Ya. Sebagaimana kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dinukil di atas tadi itu, atau yang sebelumnya pada minggu yang lalu, bahwa bersedekah secara terangan atau secara diam-diam itu disunahkan dan mendapatkan pahala. Ya. Dan tadi sudah kita jelaskan ya tentang kapan kita harus sedekah secara terang-terangan, kapan harus secara sembunyi-sembunyi. Itu sudah kita jelaskan. Nanti insyaallah minggu berikutnya kita akan membacakan hadis-hadis terkait masalah sedekah dari kitab Mizanul Hikmah, sehingga pembahasan kita tentang hak-hak sedekah, hukum sedekah, manfaat sedekah menjadi lengkap dan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktu sudah cukup dan saya mohon diri untuk pamit. Ketika ada atau jika ada kesalahan, kekurangan, kehilapan, mohon diluruskan, mohon dibenarkan atau diislah, diperbaiki, dan mohon dimaklumi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya mohon doa antum selalu. Ya, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.